ya pembelian rumahnya itu jangan di umur 30 lagi. Mungkin kalau bisa di umur 25 sehingga halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, kita sering dengar ya di luar sana, menjadi sukses besar sebelum umur 30 ya tentu saja ditandai dengan bisa beli rumah sebelum umur 30, tentu saja menjadi tantangan yang begitu besar ya, sehingga itu menjadi tantangan dan juga sekaligus juga mempertahankan semangat kita, pemicu semangat kita untuk selalu konsisten ya setiap harinya. Nah, tentu saja dengan hal ini begitu banyak tips-tips bagaimana kita bisa membeli rumah sebelum umur 30. Tapi dari sekian banyak, ya sehendaknya kita sudah gak perlu lagi bingung-bingung ya yang mana yang benar atau mana yang kurang cocok gitu. Ya, saya sudah rangkumkan 4 hal yang menjadi inti utama bagaimana kita bisa membeli rumah sebelum umur 30. Oke, yang pertama, pastikan kita tahu posisi kita masing-masing. Maksudnya adalah berapa umur kita saat ini dan berapa harga rumah yang kita inginkan. Nah, kalau kalian yang berusia katakanlah umur 21. Nah, ini berarti kalian masih sangat muda. Tentu saja ini harus evaluasi ulang apakah beli umur 30 ini, sebelum umur 30 ini termasuk tantangan besar atau sebaliknya masih jauh, Belanda masih jauh ya kan, karena masih ada 9 tahun untuk mencapai umur 30 ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih umur 21 mungkin ada baiknya kalian juga bisa majukan ya pembelian rumahnya itu jangan di umur 30 lagi, mungkin kalau bisa di umur 25 sehingga dalam waktu 4 tahun itu akan lebih memaksa kalian ya untuk memiliki tantangan ya supaya lebih semangat lagi. Nah, kemudian bagaimana kalau kalian umurnya 25 saat ini? Saya pikir ini cukup ideal ya. Saya pikir ini cukup ideal karena kalian berjarak 5 tahun dari umur 30 dan umur 30 seperti kita ketahui ya maksudnya dari umur 25 itu kan sudah mulai memikirkan untuk berkeluarga. Ya, biasanya sudah waktu yang tepat juga untuk bagaimana memikirkan ya, bagaimana bisa punya rumah sendiri ya. Nah, ini cukup ideal umur 25. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian umurnya 28 atau 29? Ya tentu saja ini menjadi tantangan yang besar ya, karena waktunya sudah jauh lebih singkat gitu ya, hanya 1-2 tahun. Ya, ini menjadi tantangan besar, tapi bukan berarti tidak mungkin ya, karena kalian juga sudah punya pengalaman sekian tahun ya, lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang masih jauh lebih muda dari kalian. Ya, jadi pertama kalian harus tahu dulu posisi kalian masing-masing dan kemudian juga sesuaikan dengan posisi rumah yang ingin kalian beli. Berapa sih harganya? Apakah rumahnya itu di bawah 1 miliar atau di atas 1 miliar sampai 2 miliar dan seterusnya. Ya, oleh karena itu dengan posisi awal yang kalian ketahui ini, seharusnya ini sudah memudahkan kalian untuk menentukan langkah berikutnya. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu bagaimana kita sudah memastikan rumah apa yang kita inginkan. Ya, tentu saja dengan lokasinya, dengan speknya, seperti berapa lantai, berapa ukuran luas tanahnya, luas bangunan, konsep seperti apa desainnya, tipenya seperti apa, kemudian bagaimana dengan interiornya, ya, terus termasuk dengan perabotan dan elektroniknya, itu semua sudah kita ketahui. Oh, kalau kayak begitu saya jadi beban dong karena biayanya jadi banyak banget. Ya bukan, tentu saja kita juga tidak akan bisa makan satu sapi dalam waktu 1 hari. Setuju gak? Kalau ya kita hanya bisa
makan 1 ekor sapi, ya kalau sapinya itu sudah kita potong-potong. Nggak pernah kan kita makan 1 ekor sapi secara utuh, ya semuanya pasti kalau kita ke warung atau kita makan di rumah pun pasti sudah dipotong-potong. Nah, kalau potongan-potongan itu kita cicil setiap hari secara konsisten, pasti nggak 1 ekor sapi itu yang tiap hari kita makan dalam bentuk sop ya tadi ya, maksudnya seperti itu. Nah, itu pasti akan habis juga suatu hari. Pasti akan habis juga kan? Ya oleh karena itu tujuannya kita membuat semua yang kita merincikan, semua yang kita perlukan itu adalah untuk mengetahui sejak awal, sehingga kita tidak istilahnya kedapatan hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Nah, kita langsung masuk ke tips yang nomor 3, yaitu tips utamanya adalah asahlah ilmu kita dalam menjual dan berbisnis. Nah, saya selalu meyakini bahwa 2 hal ini selalu menjadi masalah bagi banyak orang lah, seperti itu ya. Jadi kebanyakan orang, oh saya penghasilannya masih kurang nih, oh saya butuh tambahan nih, ya kan, saya mau beli mobil katakanlah seperti itu. Ya solusinya apa? Ya solusinya menambah penghasilan itu paling realistis adalah ya kita harus jago jualan ya dalam hal apapun ya, baik itu produk fisik ataupun produk yang tidak fisik ya seperti jasa dan lainnya seperti itu. Ya karena hanya dengan menjual lah kita juga bisa langsung ya menambah penghasilan kita seperti itu. Nah, tapi selain menjual itu juga kita bisa mengasah satu skill yang lain, yaitu adalah dalam hal berbisnis. Ya, karena kita juga sama-sama tahu bagaimana kita bisa memiliki penghasilan yang besar. Ya, salah satunya adalah dengan memiliki bisnis. Ya, dan bisnis itu harus yang positif ya, yang memberikan hasil positif atau keuangan, secara keuangan dikatakan positif. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari bisnis itu, bukan sebaliknya. Walaupun mungkin di awal-awal ya memang tidak ada bisnis yang langsung positif ya secara cash flow-nya. Ya, tetapi karena bisnis itu memang membutuhkan waktu untuk berjalan sesuai yang kita harapkan seperti itu. Nah, inilah tips utama yang terakhir, tips utama nomor 4, yaitu adalah segera miliki rencana dan timeline-nya. Jangan menunda ya, karena ya katanya mau sukses sebelum umur 30 ya kan, bahkan yang umur 21 mau lebih muda lagi gitu kan. Ya, tapi itu nggak mungkin kalau kalian menunda. Ya, dan ini sudah dikatakan banyak orang, ya banyak pakar, bahwa musuh terbesar kesuksesan ya adalah penundaan. Ya, karena hanya dengan menunda kalian sudah merusak segala hal tentang hidup kalian yang harusnya kalian bisa berpeluang untuk sukses ya, untuk bisa mendapatkan banyak hal ya, baik itu secara fisik maupun non fisik ya seperti prestasi dan lainnya, itu hanya bisa hilang atau rusak karena kalian menunda sejak awal. Ya, oleh karena itu ini merupakan hal sepele yang tapi banyak tidak disadari oleh banyak orang. Ya, sekali lagi pesan saya adalah wake up. Ya, segera lakukan sekarang juga, karena tidak ada waktu yang terbaik selain sekarang. Ya, sekian share dari saya. Ya, sekali lagi, umur hanyalah sebuah angka. Jadi, memiliki prinsip bahwa kita ingin sukses sebelum umur 30 tahun, ini membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang adalah pribadi yang unik. Oleh karena itu, lakukanlah dan jadikanlah diri Anda sebagai versi diri Anda yang terbaik. Ya, sekali lagi terima kasih.
Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Juga kalian bisa tanyakan tentang apapun seputar pembelian rumah atau pembelian properti, silahkan langsung komen. Ya, terima kasih. Martians Community, your next home starts here.